Shalom, selamat pagi anak-anak kelas 5. Ibu berharap kalian semua di rumah dalam keadaan yang tetap semangat dan sehat selalu ya. Jangan lupa selalu memakai masker dan tetap menggunakan hand sanitizer saat kalian pergi keluar rumah ya. Kemudian tetap jaga kesehatan, makan makanan yang bergizi. Dan tetap taat dan dengar-dengaran sama mama ya di rumah dan juga papa ya, membantu mereka. Nah anak-anak jangan lupa sebelum kalian belajar silahkan kalian berdoa terlebih dahulu. Karena kalau kalian tidak berdoa Tuhan pasti mencari kalian ya. Tuhan pasti mencari kalian untuk berkomunikasi, untuk datang sama Tuhan, dan kalian minta tolong supaya Roh Kudus membimbing kalian untuk mengerti dan memahami pembelajaran hari ini. Nah, anak-anak silahkan kalian membaca Yohanes pasal 1 ayat 12 ya. Yohanes pasal 1 ayat 12 Ibu bacakan untuk kalian. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Amin. Anak-anak, pada hari ini kita belajar tentang kisah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka bertiga adalah anak-anak Tuhan yang diberi kuasa ya, walaupun mereka masuk dalam dapur api, mereka tidak sampai terbakar. Mereka bahkan selamat ya, mereka selamat ya, tidak ada yang terluka sedikit pun. Itu karena Tuhan berkenan kepada mereka bertiga. Mereka bertiga diselamatkan oleh Allah ya. Pagi hari ini kita belajar tentang Allah penyelamatku. Nah anak-anak, kita tahu ya sekarang bahwa kita ini adalah anak-anak Tuhan yang diselamatkan melalui penyaliban Yesus Kristus di atas kayu salib. Nah, menjadi penyelamat ya, Yesus Kristus ya, menjadi manusia itu menjadi penyelamat berarti melakukan perbuatan baik kepada orang yang membutuhkan pertolongan. Nah, berarti Tuhan Yesus ya menjadi penyelamat kita. Kita membutuhkan pertolongan. Seharusnya kita ini manusia itu masuk di dalam neraka ya, karena kita ini adalah manusia yang berdosa. Tetapi Tuhan menyelamatkan kita melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Nah itu ya, kita membutuhkan karya penyelamatan dari Tuhan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, penyelamat adalah seseorang yang meluputkan atau menghindarkan orang lain dari sebuah bencana atau bahaya. Nah, seperti kita ini ya, seharusnya kan masuk di dalam neraka, tetapi Tuhan menyelamatkan kita. Puji Tuhan, kita bersyukur ya punya Allah yang luar biasa menyelamatkan kita anak-anak. Nah, sebenarnya anak-anak, semua manusia itu menginginkan untuk selamat, untuk masuk surga, selamat dari bahaya, selamat dari ancaman orang lain ya, dari bencana alam. Nah, hal tersebut ya adalah keselamatan yang jasmani, yaitu keselamatan yang diupayakan oleh manusia ya, agar lepas dari bahaya yang mengancam dirinya. Nah, anak-anak, di samping keselamatan jasmani ada keselamatan rohani ya, keselamatan rohani yaitu keselamatan manusia dari hukuman dosa, hukuman maut, yaitu di dalam neraka tadi. Nah, Tuhan Yesus yang memberikan keselamatan rohani. Nah, ya, hanya Tuhan Yesus yang memberi keselamatan rohani. Dia adalah salah satu penyelamat. Yesus adalah satu-satunya jalan menuju ke surga. Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan menuju ke surga. Berarti tidak ada jalan lain kalau kita mau menuju ke surga ya, hanya Tuhan Yesus, seperti itu. Kemudian nah, saat itu ada tawanan bernama Hananya, Misael, dan Azarnya ya, ada tawanan Raja Babel. Nah, setelah dibabel oleh pemimpin pegawai istana, nama mereka diubah menjadi Sadrak, Mesak, dan Abednego. Anak-anak tolong diingat ya, nama sebelumnya, nama asli dari Sadrak, Mesak, dan Abednego itu adalah Hananya, Misael, dan Azarnya ya. Nah, ketika sangkakala dibunyikan, Sadrak, Mesak, dan Abednego ini tidak mau menyembah patung raja ya. Patung rajanya itu tinggi sekali, terbuat dari emas
ya setinggi 27 meter. Ya, tinggi sekali ya Nak, atau 60 hasta. Diletakkan di daerah Dura namanya. Nah, pada saat itu Raja Nebukadnezar menyuruh mereka, ya, bangsa Babel ini untuk menyembah patung berhala. Nah, pada saat itu ya mereka disuruh untuk menyembah patung berhala. Nah, yang terbuat dari emas ini. Kemudian ketika raja mendengar bahwa Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak mau menyembah patung berhala, nah akhirnya raja menghukum mereka. Raja sangat marah ya. Mereka dimasukkan ke api yang panasnya 7 kali lipat. Wow, bayangkan 7 kali lipat. Rambut kita ini kalau terbakar, kena api aja sudah langsung bisa terbakar ya rambut kita. Tapi puji Tuhan, mujizat Tuhan terjadi atas kehidupan mereka karena mereka bertiga adalah orang yang takut akan Tuhan. Ya. Kemudian malaikat Tuhan diutus untuk melindungi mereka sehingga tubuh mereka tidak terbakar, ya. Dan Raja Nebukadnezar memerintahkan Sadrak, Mesak, Abednego untuk keluar dari perapian. Dan pada akhirnya puji Tuhan, Raja Nebukadnezar mengakui kebesaran kuasa Tuhan, kuasa Allah yang disembah oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kemudian si raja ini bahkan mengakui tidak ada Allah lain yang dapat melakukan keajaiban tersebut. Puji Tuhan, nama Tuhan dimuliakan. Dan Raja Nebukadnezar mengeluarkan perintah bahwa barang siapa mengeluarkan penghinaan terhadap Allah yang disembah oleh SMA, ya Ibu biasanya menyingkat SMA, Sadrak, Mesak, dan Abednego, ya. Jika ada yang menghina Allah SMA, Sadrak, Mesak, Abednego, akan dipenggal dan rumahnya akan dirobohkan ya oleh Raja Nebukadnezar. Dan SMA ini, tiga tokoh ini, si SMA, Sadrak, Mesak, dan Abednego diberikan kedudukan yang paling tinggi ya, yang lebih tinggi di wilayah Babel ya. Kemudian Tuhan telah memberi keselamatan kepada umatnya yang selalu setia kepadanya. Bersyukurlah karena kita memiliki Allah yang selalu setia, memimpin kita, tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Maka dari itu anak-anak, pesan moral pada hari ini, Ibu Evelyn mau mengajak kalian semua ya yang ada di rumah tetap semangat dan tetap setia mengikut Tuhan Yesus ya, karena Yesus itu adalah penyelamat kita satu-satunya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.